Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Bersama-sama kembali kita berkumpul di dalam membaca Hadrah Basaudan dan berkumpul dengan guru kita yang baru pulang berziarah para magam aulia yang ada di Aceh. Maka pada malam hari ini Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas di dalam kitab Girtos akan membuka kepada kita perihal tentang yang namanya keutamaan berziarah, apalagi ke magam datuknya yaitu Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Tentang berziarah kubur, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim bahwasannya Nabi SAW pernah bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu kata Nabi SAW, dulu di saat para sahabat tauhidnya belum kuat, dulu di mana keimanan para sahabat belum kokoh, Rasul SAW melarang kalian untuk berziarah kubur dulu. Tapi ketika para sahabat imannya sudah kuat, keimanannya sudah kokoh, justru sebaliknya kata Nabi SAW, dulu pernah saya larang kalian untuk berziarah kubur. Al-an fazuruha, akan tetapi sekarang kata Nabi SAW, ziarahilah kubur-kubur tersebut. Kenapa? Apa manfaatnya? Fa innaha tarigul galba. Karena dengan berziarah kubur, hati yang keras, hati yang susah mendapatkan nasihat, hati yang diajak untuk malas, yaitu yang namanya beribadah kepada Allah, maka hati tersebut yang tadinya keras akan menjadi lembut kata Rasul SAW dengan berziarah kubur. Kalau sudah yang namanya hati orang tersebut lembut, maka tudmi'ul ain, hati yang sudah lembut akan membuat mata yang gak pernah atau jarang keluar air mata akan meneteskan air mata. Tanda bahwasannya hatinya sudah lembut. Dengan berziarah kubur, seseorang bisa yaitu lembut hatinya dan berair kedua matanya. Dikarenakan apa? Karena dia menziarahi orang-orang yang dia sayangi dulu di alam dunia. Sehingga kata Nabi, wa tudzakirul akhirah, sehingga berziarah kubur tersebut bisa mengingatkan kepada kalian tentang perihal yang namanya akhirat. Kenapa? Karena orang yang kita sayangi saja meninggal dunia, maka satu saat kita akan menyusul mereka. Apalagi yang namanya ziarah aulia, ziarahnya para kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang dulu di masa hidupnya mereka pernah mendapatkan magam yang sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala, sampai Imam Al-Qutub Al-Habib Abu Bakar bin Abdillah Al-Attas, guru daripada Sahibul Maulid Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi, pernah ditanya, "Madza yu'ta zair qabr wali?" Apa sih yang akan diberikan kepada seorang yang mau menziarahi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala? Maka jawaban daripada Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, beliau berkata, yu'ti ihda khislatain. Ini orang yang mau berziarah ke magam wali min auliyaillah akan diberikan salah satu daripada dua. Al-ula wahyal agal. Yang pertama yaitu yang paling sedikit, manfaat paling sedikit orang yang mau mengunjungi berziarah kepada magam wali, kata Habib Abu Bakar, an yaghfirallahu dzunubahu. Dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa kesalahannya. Sehingga orang biasanya kalau udah ziarah magam wali, bawaannya hatinya tenang, bawaannya gembira, senang. Kenapa? Dikarenakan kesumpekan dari dosa-dosa yang dia lakukan telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling sedikit. Yang paling sedikit. Watsaniyah wahyal ulya, sedangkan yang kedua yang paling tinggi yaitu apa? An yu'ta martabatu dzalikal mazur. Kalau orang tersebut sudah pantas, maka orang yang menziarahi kubur wali tersebut akan mendapatkan kedudukan yang dulu pernah Allah Subhanahu wa taala beri kepada wali yang diziarahi tersebut, sehingga dia mendapatkan madad, dia mendapatkan sir, dia mendapatkan keberkahan dari keberkahannya orang yang dia ziarahi, yaitu wali min auliyaillah. Sampai-sampai di Hadramut sana terkenal, di Zambal
yaitu seorang syekh yang bernama Syekh Ahmad bin Muhammad Ba'isa. Ini Syekh Ahmad bin Muhammad Ba'isa adalah seorang wali yang sangat luar biasa yang diyakini oleh orang penduduk Tarim bahwasannya dulu beliau pernah berkata, "Man zarani bisidqin niyah fi qabri." Barang siapa ada orang yang mau menziarahi kuburku dengan kesungguhan niat, dengan niat yang sungguh-sungguh, enggak setengah-tengah, maka apa? Ketika dia menziarahi kuburku, wa talaba hajatahu fi ziyaratih, kemudian dia berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala hajatnya di waktu sedang menziarahiku, kata Syekh Ahmad bin Muhammad Ba'isa, fa in lam tuqda fa ana waladuz zina. Kalau dia enggak dikabulkan hajatnya sama Allah Subhanahu wa taala, maka saksikanlah saya ini anak hasil zina. Sumpahnya beliau kepada orang-orang yang menziarahi kuburnya dengan keyakinan sudah pasti akan digobul oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga di Zambal sana kuburannya Syekh Ahmad bin Muhammad Ba'isa pasti penuh dengan yang namanya batu-batu kerikil yang menjadi saksi bahwasanya orang tersebut pernah berziarah ke makam Syekh Ahmad bin Muhammad Ba'isa, maka akan digobulkan hajatnya. Maka Al Habib Ali bin Hasan Al-Attas bercerita, hakali Syekh Munawwir Umar bin Syekh Al-Faqih Abdul Kabir Bagais Zahir pernah bercerita kepadaku seorang guru yang penuh dengan cahaya, yaitu Syekh Umar bin putra daripada Syekh Al-Faqih Abdul Kabir Bagais Zahir, an Sayyidina Al-Habib Syekh Ahmad bin Husain Al-Attas. Ini cerita didapatkan dari paman saya yang bernama Al-Habib Ahmad bin Husain ibn Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Asabat ba'da ahli baladi Huraidah illatun azimah fi batinihi. Dulu pernah sebagian daripada penduduk kota Huraidah, tempat tinggal Habib Umar yang ada di Hadramaut sana, pernah salah satu sebagian daripada penduduk tersebut tertimpa satu penyakit yang sangat luar biasa di dalam perutnya. Fakana idza akala ta'ama yukribuhu karban syadida. Yang mana saking sakitnya ini, penyakit yang dia derita ini, apabila dia makan satu makanan, maka makanan yang dia makan tersebut bukannya membuat dia kenyang, akan tetapi membuatnya nyeri dengan rasa nyeri yang sangat menderita. Lalu bagaimana kalau gak makan? Wa idza jaa'a ahraqahul ju' wa syaghalahu. Kalau dia kagak makan, justru rasa lapar tersebut akan membakarnya. Benar-benar itu yang namanya penyakit tersebut membuat dia terganggu, sibuk dengan yang namanya penyakit tersebut. Dan ini penyakit apa? Ternyata disebutkan wadzalika bisababitil kal illah. Ternyata itu adalah efek daripada sakit yang dia derita. Kalau makan sakit, kalau gak makan tambah sakit. Apa itu penyebabnya? Wahya dudatun kabiratun taldaghuhu fi batinihi. Ternyata penyakitnya itu disebabkan daripada yang namanya seekor yang dinamakan seperti leksana cacing. Ada cacing yang mana cacing tersebut berada di dalam perutnya yang selalu mematuk-matuk dan menggigit-gigit di dalam perutnya. Fasyaqqa alaihi dzalika ghayatul masyaqqah, sehingga sakit tersebut yang disebabkan oleh cacing yang ada di dalam perutnya memberatkan dengan penderitaan yang begitu sangat amat puncaknya. Fasami'a biqauli Syekh Ali bin Abdullah Baras. Kemudian orang tersebut yang menderita sakit tadi pernah mendengarkan daripada ucapannya seorang murid kesayangan Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, yaitu seorang murid yang memiliki keyakinan sangat luar biasa kepada gurunya, yaitu yang bernama Syekh Ali bin Abdullah Baras, haitsu yaqul, seraya dulu Syekh Ali Baras pernah berkata begini, wallahi, beliau bersumpah, demi Allah, lau anna insanan, seandainya ada seorang manusia, qasada, dia bermaksud ziarah gubbati Sayyidina Umar,
bermaksud menuju yaitu berziarah gubahnya, tempat daripada kuburannya saya punya guru Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Wa talaba ma talaba minal matalibi. Kemudian orang yang bermaksud berziarah ke gubahnya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, dia meminta apa saja yang dia minta dari permintaan-permintaannya, laqudiyat hajatuhu kainah makanat, maka dijamin, kata Syekh Ali Baros, dia punya hajat akan sempurna, tuntas, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam situasi apapun. Dijamin oleh Syekh Ali Baros. Karena beliau sangat tahu dan paham keadaan gurunya Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Maka ini orang ketika mendengar ucapannya Syekh Ali Baros seperti itu, fa'taqada dzalikal insanu biqalbihi. Ini orang langsung percaya. Memang syaratnya harus itu tadi, percaya. I'taqada, yakin terhadap ucapannya seorang wali min awliyaillah seperti Syekh Ali Baros perihal tentang gurunya, dan dia yakin dengan apa? Biqalbihi, dengan hatinya. Maka apa yang terjadi? Wa qasada ziyarat Sayyidina Umar ala niyati annallaha yashfi illatahul mazkura. Dia langsung bermaksud menziarahi Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas dengan niat, yaitu Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan daripada sakitnya tersebut. Maka apa yang terjadi? Falamma tammat ziyaratahu, maka ketika selesai ziarahnya ke makam Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, wa wasala al-balada, kemudian dia pulang sampai ke negerinya, maka apa yang terjadi? Taharraka batinuhu fil hal, langsung di dalam bagian perutnya seperti ada yang bergerak-gerak. Dan saat itu juga ketika udah nyampe di rumahnya, langsung berasa seperti ada yang bergerak-gerak di dalam perutnya. Wa kharaja jami'ul dudal ladzi fi batinihi min ghairi alamin, dan langsung saat itu juga keluar seluruh badannya cacing tersebut di dalam perutnya tanpa melalui rasa sakit, kontan langsung. Wa bari'a minha min faurih, maka ketika keluar dari perutnya yaitu cacing yang selama itu menyakiti dia, itu orang tersebut langsung sembuh seketika itu juga dari sakit yang dia derita, berkahnya berziarah ke makam wali min auliyaillah seperti Al-Imam Al-Qutub Qutbul Anfas Sahib Ratib Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Ini adalah salah satu daripada janjinya para aulia Allah Subhanahu wa taala, sehingga bagi orang-orang yang mau berziarah ke Kota Tarim, khususnya di pekuburan Zambal, sudah pasti orang yang mau berziarah ke makam aulia akan mendapatkan tulisan daripada Sahib Ratib, murid daripada Habib Umar, yaitu Habib Abdullah bin Al-Haddad. Terpampang tulisan yang jelas daripada qasidah beliau yang berbunyi manazil khair sadah likullin nasi gadah. Ini adalah tempat bersemayamnya sebaik-baiknya para sadah yang menjadi pemimpin bagi umat manusia, sehingga mahabbatuhum sa'adah, cinta saja kepada mereka itu sudah tanda kebahagiaan. Cinta kepada mereka itu sudah yang namanya kebahagiaan. Bahagia di dunia, selamat di akhirat. Ini baru cinta, dijamin bahagia. Apalagi yang mau berziarah, yang mau mengunjungi mereka, sehingga terusan daripada tulisan bait tersebut dibilang, ala ketahuilah ya bakhat manzarahum, beruntung sekali bagi orang yang dapat menziarahi mereka, bisidqi, dengan kesungguhan hati, wandar ilaihim mu'tani, dan mereka mau mendatangi mereka, orang-orang yang ziarah mau mendatangi pekuburan mereka, mu'tani kullu matlubuh tayassar,
dengan sepenuh perhatian, dengan fokus, dengan khusyuk mereka berziarah, maka janjinya Habib Abdullah bin Haddad, kullu matlubuh tayassar, setiap permintaannya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga keberkahan kita punya guru yang baru pulang dari ziarahnya para aulia yang di Aceh, kita mendapatkan keberkahan juga, digampangkan hajat maksud kita, digabulkan hajat maksud cita-cita kita, keberkahannya para aulia Allah Subhanahu wa taala. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdinal husna bi hurmatihim wa amitna fit tariqatihim wal mu'afatin minal fitani. Sallu ala